Ini adalah instrumen penting dalam penciptaan. Kata-kata kita memiliki kemampuan halus namun mendalam untuk membentuk realitas kita. Seorang tokoh terkemuka dalam berbagai tradisi spiritual menyoroti hal ini. Dalam ajarannya menekankan bahwa, dengan kata-kata, kamu akan dibenarkan, dan begitupun dengan kata-kata, kamu akan dihukum. Kata-kata kebijaksanaan ini menggema ide bahwa, sifat bahasa lisan kita memegang kunci pengalaman hidup kita. Saat kita menjelajahi konsep verbalisasi keinginan kita untuk menjadikannya kenyataan, kita menyadari daya transformatif dari kata-kata. Bayangkan seorang wanita yang terbebani hutang yang mencari pengobatan untuk kemakmuran. Alih-alih solusi konvensional, dia diperkenalkan dengan sebuah afirmasi yang tidak konvensional, yaitu untuk deklarasikan tasnya sebagai tas ajaib rohani. Dalam latihan sederhana namun kuat ini, dia didorong untuk memvisualisasikan tasnya selalu penuh dengan uang. Apa yang awalnya terlihat seperti latihan mental semata, segera mengubah perspektifnya, dan akhirnya kenyataannya. Transformasi ini tidak terbatas pada ranah pemikiran, melainkan juga meluas ke tindakannya. Dia dengan berani merangkul visi baru tentang kelimpahan, yang bahkan menawarkan 100.000 berharganya sebagai tanda kasih sayang, sebuah tindakan yang memancarkan keyakinan pada kelimpahan alam semesta. Luar biasanya, keberanian ini segera membuahkan hasil dalam bentuk hadiah 10 juta rupiah. Anekdot seperti ini mengingatkan kita bahwa, kata-kata kita dapat mengubah keadaan kita, mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan, dan keraguan menjadi keyakinan. Kekuatan kreatif dari imajinasi ada di hati. Praktik berbicara dan berpikir tentang kehidupan yang diinginkan menjadi kenyataan. Penting untuk memahami bahwa, pikiran-pikiran kita adalah benih-benih penciptaan yang potensial. Dengan menyentuh kekuatan imajinasi kita mengakses reservoir kemungkinan yang dapat membentuk kembali realitas kita. Pelajaran dari seorang tokoh terkemuka sangat relevan dengan konsep ini, menyatakan bahwa Anda akan tahu kebenaran dan kebenaran akan membebaskan Anda. Kebenaran yang disebutkan melampaui fakta-fakta, masuk ke dalam ranah gambaran mental kita. Gambaran mental ini, yang terbentuk oleh kemampuan imajinatif pikiran kita, memiliki potensi untuk membebaskan kita dari batasan dan membawa kita ke ranah pemenuhan. Dalam proses ini, penting untuk menghindari jebakan visualisasi yang dipaksakan. Kita harus membiarkan pikiran kita secara alami, menerima ide-ide ilahi, membiarkan mereka terungkap, tanpa perlawanan. Tujuan kita bukanlah untuk menciptakan gambaran mental, melainkan untuk mengundang pikiran sadar kita untuk mengungkap kebenaran dari keinginan kita. Dengan melakukannya, kita menyelaraskan diri dengan desain ilahi hidup kita, sama seperti biji, mengandung pola sempurna dari sebuah pohon. Praktik ini tentang mengadopsi sikap reseptif dan penuh iman, yang memungkinkan kita untuk melihat keinginan kita, seolah-olah mereka sudah menjadi kenyataan. Dengan melakukannya, kita bekerja sejalan dengan rencana ilahi, membuat kata-kata kita yang diucapkan menjadi lebih kuat dalam membentuk realitas kita. Mewujudkan kemakmuran adalah seni yang mencakup prinsip fundamental dari berbicara dan berpikir kehidupan yang diinginkan menjadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, melainkan mengakui bahwa pikiran dan kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas finansial kita. Fondasi dari praktik ini bersandar pada iman dan kata-kata yang diucapkan, bahwa jika kamu bisa percaya, segala sesuatu mungkin. Ilustrasi yang menarik dari prinsip ini adalah kisah seorang wanita yang bercita-cita untuk sukses di panggung. Bersenjatakan sebuah afirmasi yang kuat, roh yang tak terbatas, membuka jalan bagi kelimpahan yang besar. Aku adalah magnet tak terbantahkan bagi segala yang menjadi milikku dengan hak ilahi. Wanita ini memulai transformasi yang luar biasa. Pengulangan yang gigih dari afirmasi ini menjadi bukti dari keimanan tak tergoyahkannya pada kelimpahan alam semesta. Melalui kata-kata yang diucapkan, dia tidak hanya mengkonfirmasi keinginannya, tapi juga menyelaraskan dengan rencana ilahi bagi hidupnya.
Keselarasan ini menghasilkan dia terpilih dalam peran penting di sebuah opera yang sukses, sebuah mukjizat yang muncul melalui kekuatan kata-katanya. Kebahagiaan dan kesehatan erat kaitannya dengan praktik berpikir dan berbicara kehidupan yang diinginkan menjadi kenyataan. Hal ini dimulai dengan mengakui bahwa keadaan emosional kita secara mendalam mempengaruhi kesejahteraan kita. Emosi negatif seperti ketakutan, keraguan, kecemasan, kemarahan, dan rasa sakit hati dapat berperan sebagai kekuatan penghancur dan merusak dalam hidup kita, dan mengarah pada penyakit fisik dan mental. Sejalan dengan pemahaman ini, bahwa pelajaran-pelajaran ini menekankan hubungan antara pengampunan dan penyembuhan. Kita dapat melihat bagaimana keadaan emosional dan mental kita memiliki dampak yang mendalam pada kesehatan tubuh kita. Kekuatan kata-kata dalam membentuk landscape emosional kita terbukti dalam kisah seorang wanita yang terombang-ambing oleh rasa sakit hati setelah kematian suaminya dan mengalami penurunan kesehatan yang cepat. Rasa sakit hatinya termanifestasi sebagai batu empedu yang menyebabkan penderitaan yang signifikan baginya. Seorang metafisikawan turut campur tangan, mendorongnya untuk mengenali peran emosinya dalam penyakitnya. Dengan melepaskan rasa sakit hati dan membudidayakan pengampunan, dia mengalami transformasi luar biasa dan memulihkan kesehatannya. Narasi ini menegaskan tentang pentingnya pengendalian emosi dan kata-kata yang diucapkan dalam menjalani kebahagiaan dan kesehatan hidup, dan menjadi pengingat yang menggugah bahwa kata-kata dan emosi kita adalah kekuatan yang terhubung, yang dapat memfasilitasi atau menghambat kesejahteraan kita. Konsep mengenali desain ilahi bagi kehidupan seseorang adalah tema sentral dalam praktik berbicara dan berpikir kehidupan yang diinginkan menjadi kenyataan. Ini berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki jalan hidup yang unik dan bermakna, mirip dengan pola sempurna dari sebuah pohon yang terkandung dalam sebuah biji. Desain ilahi ini meliputi tidak hanya kesejahteraan fisik, tetapi juga kesehatan, kekayaan, cinta, dan ekspresi diri. Memahami dan menyelaraskan diri dengan rencana ini sangat penting bagi mereka yang mencari untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Dengan mendengarkan bimbingan batin kita dan menghormati desain ilahi, kita dapat membuat pilihan yang menyelaraskan kita dengan jalan yang ditentukan dan membawa kita menuju pemenuhan hidup kita. Memahami hukum-hukum universal dan konsekuensi dari pikiran sangatlah penting. Apa yang tidak Anda sukai atau benci, pasti akan datang kepada Anda. Karena saat seseorang membenci, dia menciptakan gambaran hidup yang jelas dalam pikiran bawah sadarnya. Dengan demikian, pikiran dan emosi kita memiliki dampak yang mendalam pada arah hidup kita. Selain itu, konsep non-resistensi muncul sebagai elemen penting dalam praktik ini. Saat kita menolak atau melekat pada emosi negatif, kita secara tidak sengaja memperbesar pengalaman yang sebenarnya ingin kita hindari. Melalui kata-kata, Anda akan dibenarkan. Oleh karena itu, jalan menuju hasil yang diinginkan membutuhkan pelepasan resistensi yang disengaja, dan menggantikannya dengan iman, positivitas, dan afirmasi. Melalui proses ini, kita membentuk dunia pikiran kita dengan cara yang menyelaraskan dengan keinginan terdalam kita. Pertimbangkan kisah seorang wanita yang mencari untuk menyewa kamar. Afirmasi awalnya tidak mewujudkan hasil yang diinginkan, sampai wanita tersebut menunjukkan iman aktif dan membeli sebuah lampu untuk kamar. Tindakan ini memberikan kesan dalam pikiran bawah sadarnya akan keyakinan akan kepastian, karena iman sendiri, tanpa tindakan yang sesuai, tetap tidak aktif. Untuk mewujudkan keinginan kita harus menunjukkan iman aktif, seperti yang dijelaskan dalam kisah wanita yang mencari untuk menyewa kamar. Dia menerima saran penting yang diperlukannya, untuk membuka saluran pasokannya melalui tindakan memberi jawaban atas keyakinannya. Awalnya skeptis, dia akhirnya bertindak sesuai dengan saran tersebut, dengan membeli sebuah lampu untuk kamar. Tindakan ini melambangkan imannya dan komitmennya pada keinginannya, dan segera kamar itu disewakan kepada penyewa yang ideal, mencerminkan bagaimana tindakan memberi jawaban atas keyakinan sering membuka jalan untuk menerima.
Kita dapat mewujudkan keinginan kita menjadi kenyataan melalui interaksi dinamis antara pikiran, iman, dan tindakan. Seni berbicara dan berpikir kehidupan yang diinginkan menjadi kenyataan adalah praktik yang kuat dan transformatif. Dengan memanfaatkan kekuatan kata-kata, menyelaraskan dengan desain ilahi, dan merangkul iman, dan tindakan memberi jawaban atas keyakinan adalah beberapa aspek yang terlibat. Individu dapat menggunakan proses ini untuk mewujudkan keinginan terdalam mereka, membawa kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, dan pemenuhan ke dalam hidup mereka. Saya mendorong Anda untuk membuka diri pada kekuatan transformatif dari kata-kata Anda sendiri. Visualisasikan dengan jelas, bicaralah dengan niat, dan bertindak dengan iman. Ingatlah bahwa alam semesta merespons, tidak hanya pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita benar-benar percayai dan bersedia untuk terima. Izinkan diri Anda menjadi saluran untuk aspirasi tertinggi Anda, dan secara aktif membentuk kisah hidup Anda, dengan setiap kata yang Anda pilih untuk diucapkan. Dalam perjalanan ini, Anda akan terhubung kembali dengan kebijaksanaan yang mendalam, yang berada di dalam diri Anda, membimbing Anda setiap langkah, menuju pemenuhan Anda. Semoga video ini beresonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.